Hello, good morning my sweet students. How are you today? I hope you find there. Nah, kita masuk di bab yang ke-11, rukun dan damai di lingkungan. Rukun itu indah. Kerukunan selalu dimulai dengan kebaikan. Kebaikan hati kepada teman lain akan membuatnya senang, sehingga kalian dapat berteman dan saling mengalah dengan teman, menghindarkan berbagai masalah. Nah, jadi ketika kita berdamai sama teman atau mengalah, itu kita akan menghindari suatu masalah yang akan menyebabkan kerukunan itu hancur. Tetapi ketika kita mengalah, tidak melawan ataupun kita tidak berkelahi, maka kita akan merasakan yang namanya rukun. Kenapa? Karena rukun itu indah sehingga harus kita lakukan ya. Nah, pada suatu hari gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Mereka berebut air untuk ternak. Abraham adalah pemimpin mereka, tetapi Abraham mempunyai jalan keluar yang baik. Ia tidak ingin mereka bertengkar. Nah, maka Abraham memutuskan untuk berpisah tetapi berdampingan. Kata Abraham kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Terdapat pada Kejadian 13 ayat 9. Nah, setelah berpisah tempat, Abraham tetap berbuat baik kepada Lot, bahkan menaikkan doa syafaatnya untuk Lot sekeluarga. Hidup rukun menjauhkan sikap egois, tetapi selalu berusaha melakukan kebaikannya. Itu tidak mudah sehingga harus diusahakan. Nah, itu yang kita bisa dapat dari Lot dan Abraham. Mereka agar tidak berkelahi, mereka membagi tempat, tetapi mereka tetap berdampingan. Jika Lot ke kanan, si Abraham juga ke kiri. Jika Lot ke kiri, Abraham ke kanan. Nah, agar menghindari namanya perkelahian. Jadi sebenarnya tidak mudah ya nak ya untuk melakukan yang namanya kebaikan, tetapi kita harus tetap berusaha ya. Sebab rukun tidak pernah ada kalau tidak ada yang berusaha rukun dengan orang lain. Sehingga kita selalu rukun, harus berusaha untuk rukun ya, dengan cara kita berbuat baik dan lain-lainnya. Nah, kita masuk di B, yaitu rukun membawa damai. Nah, di sini ada contoh tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo sangat termasyur. Ia tampan, baik, kaya raya, bergelimang harta. Ia juga raja yang bijaksana. Raja Salomo bersahabat dengan raja-raja dari kerajaan lainnya. Ia tidak mengganggu bangsa lain. Kerajaan Israel hidup rukun dengan kerajaan lain. Itu sebabnya kerajaan Israel hidup damai, mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Salomo. Jadi Raja Salomo itu seperti kalau sekarang itu presiden ya. Nah, waktu itu Raja Salomo memerintah bangsa Israel, kerajaan Israel. Nah, waktu masanya si Raja Salomo sangat damai ya. Tidak ada yang namanya perkelahian, peperangan. Kenapa? Karena dia sangat menjaga yang namanya kerukunan dengan cara dia bersahabatan dengan raja-raja dari kerajaan lain. Nah, kita harus belajar dari tokoh Alkitab seperti ini. Tidak suka membuat masalah, tetapi saling menjaga yang namanya hubungan agar tidak berkelahi dan sama-sama saling hidup rukun ya. Nah, kita masuk lagi di yang C, yaitu menjaga kerukunan. Kerukunan itu penting. Kenapa? Karena akan membuat anggota keluarga hidup nyaman ya, terutama keluarga ya. Jadi ketika kita menjaga kerukunan di dalam keluarga yang tidak rukun akan membuat anggota keluarga merasa tidak nyaman, sehingga kita harus menjaga yang namanya kerukunan di dalam keluarga. Nah, lingkungan adalah tempat kita bertemu dengan orang yang tidak satu keluarga dengan kita. Di sana kita dapat bertemu dengan teman-teman yang lain dari berbeda kota, dari berbeda karakter, berbeda sifat dan yang lain-lainnya ya. Intinya yang berbeda dari kita. Nah, contohnya seperti apa? Sekolah ya, mungkin di tempat ibadah dan lain-lainnya. Nah, agar lingkungan kita tetap damai dan harmonis, semua harus turut menjaga kerukunan. Nah, sebab itu anak-anak Miss mulai sekarang harus tetap selalu menjaga kerukunan. Hindari yang namanya perkelahian, jangan malah suka kelahi ya. Kalau temannya cari kelahi, diamin aja. Oke? Cukup sekian untuk hari ini. Thank you and see you next week. Bye bye.